waktu kecil sampai umur belasan lah. Jadi gue tuh sebenarnya punya temen bang, cuman bukan manusia. Oh, lu punya teman bukan manusia? Punya teman tapi bukan manusia. Nah, gimana tuh? Mungkin karena gue masih kecil dan gak ngeh kalau itu bukan manusia, jadi gue temenin aja bang. Gue temenin. Siap. Gue temenin sampai akhirnya dia nggak ada, gue jadi nyari gitu. Terus akhirnya dia nyari gue kayak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue di Baper TV, dan pada malam hari ini kembali gue akan menghadirkan narasumber dengan cerita-cerita horor, misteri, dan tragedi. Dan mungkin ini perdana ya teman-teman, karena kemarin gue udah sempat janji sama kalian semua bahwa ketika emang gue udah oke, studio segala macem, gue bakal menghadirkan narasumber, dan mungkin ini narasumber perdana, dan gue rasa ceritanya cukup menarik ya buat kalian simak dari awal hingga akhir. Jangan lupa di subscribe dulu buat yang baru join, ya support dengan cara di like dan di share. Oke, langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bang Pari. Ya, selamat datang di Baper TV, Bang. Ya. Gimana aktivitasnya sekarang apa, Bang Pari? Lagi sibuk kerja aja bang. Oke, sibuk kerja. Selain kerja ada yang lain? Kuliah paling sih. Oke, siap. Oke, gue kemarin sempet denger ya, katanya lu ada cerita bang ya, buat yang bisa disajikan nih buat di teman-teman di Baper TV dan seluruh subscriber gue. Dan emang ini perdana kali Bang Fahri ya untuk cerita pada malam hari ini. Iya betul. Ada sih bang cerita. Yang semoga sih menarik buat kalian tonton ya. Gua rasa ya, karena gue udah sempet ya dengar selenting kan, ceritanya gue aja penasaran kan. Makanya gue yakin cerita lo oke banget. Oke, gitu. boleh. Oke teman-teman, itu sedikit aja gambaran tentang bakal apa yang diceritain, tapi memang belum spesifikasi. Oke, kita akan mulai ceritanya. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Berikut adalah ceritanya. Oke Bang Farid, dimulai ceritanya. Ini sambil ngerokok, nggak apa-apa ya bang ya? Apa-apa, santai aja. Jadi cerita pertama itu di rumah gue sendiri bang. Di rumah gue sendiri. Waktu itu gue masih kecil banget di rumah tuh. Terus awalnya kirain tuh bentuk biasa gitu bang. Yang emang lama-lama akhirnya berubah menjadi bentuk kayak orang, cuman tinggi gede nih bang. Itu kayak gitu. Jadi ceritanya waktu itu di rumah gue lagi mau pergi sama keluarga. Nah terus namanya masih kecil mungkin ya, awal-awal tuh nggak ngeh, lama-lama jadi tahu wah ini kayaknya sosok bukan manusia nih bang. Jadi waktu itu ceritanya gue lagi di kamar bang. Pas lagi di kamar tuh bokap nyokap lagi rapi-rapi buat pergi. Gue keluar nih bang dari kamar. Keluar dari kamar sambil nungguin semuanya rapi lah gitu. Gue coba buat manggil adik gue yang satu lagi. Cuman karena nggak ada, ya udahlah. Akhirnya gue keluar sendiri itu bang. Nah pas begitu gue keluar nih, ada sosok tinggi gede yang gue nggak tahu itu apa. Kayaknya sih genderuwo bang. Karena dari ujung nih sampai kaki udah hitam semua. Matanya gimana matanya? Matanya nggak ngeh. Oh cuman intinya tuh bentuknya aja bulu full gitu. Jadi posisinya ketika gue lagi keluar kamar tuh dia posisinya lagi duduk bang. Lagi di ruang tamu. Lagi duduk di ruang tamu. Pas awal-awal tuh ngeliat udah masuk lagi nggak ngeh. Pas yang kedua kalinya
dia lagi duduk Hmm. begini awalnya nih, duduk biasa gitu ya, duduk biasa. Terus kan akhirnya masuk lagi kan, nanya ke bokap, Bang, ini bentuk kayak gini, ini apanya Pak gitu, ini apanya Pak untuk kayak gini. Terus bokap bilang, bokap tuh nggak ngeliat Bang dia awalnya. Setelah didatengin lagi yang kedua kali, tetap masih nggak ngeliat. Oh, jadi bokap lu, tapi dia belum sempet ngerasain juga ya? Belum sempet. Gue doang yang ngerasain, Bang. Nah, setelah itu gue keluar lagi. Jadi kakinya tuh makin panjang, Bang. Makin panjang? Kakinya makin panjang. Yang normalnya manusia duduk tuh kita lurus kayak gini. Nah, itu dia begini, Bang. Sampai naik-naik ke dada. Tingginya, dengkulnya. Dengkulnya naik-naik ke dada. Nah, dari situ tuh, Bang, apa namanya, ketakutannya berawal dari situ di rumah tuh. Tapi di saat itu bokap lu emang benar-benar nggak ngeliat berarti ya? Nggak lihat, cuman gue doang sendiri yang ngeliat. Orang rumah yang lain kayak nyokap juga nggak ada yang lihat juga. Akhirnya pas besokan harinya masih ada, Bang, ternyata makhluk itu. Masa ada lagi? Masih ada makhluk itu. Nah, kejadian gua nggak tahu sih ini ulah makhluk itu apa bukan. Jadi waktu itu waktu kecil sampai umur belasan lah. Jadi gue tuh sebenarnya punya temen, Bang, cuman bukan manusia. Oh, lu punya teman bukan manusia? Punya teman tapi bukan manusia. Nah, gimana tuh? Mungkin karena gue masih kecil dan nggak ngeh kalau itu bukan manusia, ya jadi gue temenin aja, Bang. Gue temenin. Siap. Gue temenin sampai akhirnya dia nggak ada, gue jadi nyari gitu. Terus akhirnya dia yang nyari gue kayak gitu. Nah, lama-lama takut juga kan, Bang, karena kita udah mulai nyadar nih, udah mulai dewasa kalau dia tuh bukan manusia. Oh, tapi udah sadar? Mulai nyadar, tapi masih berteman, Bang. Oh, siap. Masih berteman, cuman masih belum nyadar gitulah intinya. Udah, akhirnya semenjak itu tuh banyak kejadian-kejadian yang aneh tuh, Bang, di rumah. Nah, ini seru nih. Rokok ya, Bang, ya? Siap, santai ya. Kejadian pertama nih, Bang. Ini mungkin nggak terlalu serem, cuman kalau menurut gue ini serem, Bang. Ya, gimana tuh? Jadi posisinya waktu itu gue mau ngambil air wudhu di rumah. Kamar mandi gue tuh kayak gorden kayak gini nih, Bang, bukan pintu. Lagi ngambil wudhu, kayak ada setiap langkah itu ngikutin suara kaki nyentuh keramik tuh, Bang. Tek gitu. Ada beberapa kali. Pas akhirnya sampai kamar mandi itu berhenti tuh jejak kakinya. Gue masuk kamar mandi, selesai wudhu. Pas gue nengok belakang, itu hording ketarik ke atas, Bang. Hordingnya ketarik ke atas. Akhirnya udah kan, sengaja wudhu dilamain. Pengen tahu ini bakal naik lagi apa enggak nih hording. Nah, akhirnya begitu gue lagi wudhu juga, wudhu lagi, ternyata hordingnya naik lagi, Bang. Cuman posisinya telat jatuhnya. Yang tadinya pas nengok hordingnya udah balik lagi normal, pas gue nengok kedua, dia posisi jatuh baru, set. Oh, turun ya? Turun dia. Siap. Itu kejadian yang menurut gue horor tuh, Bang, di rumah. Karena gue kan sering di rumah sendiri ya, semuanya pada kerja gitu. Jadi ya udah, walaupun ada adik nggak terlalu main gitu, Bang, soalnya. Terus kejadian yang keduanya, balik lagi tuh, Bang, makhluk yang awal kecil gue lihat. Gede. Yang gede itu tadi kan. Cuman posisinya kali ini udah mulai ekstrim, Bang, gangguannya di rumah. Seru nih. Gimana tuh?
udah mulai seru nih gangguannya di rumah. Awal-awal gue kan tidur sendiri ya bang di kamar. Jadi setiap masuk kamar tuh selalu ada barang, ada aja bang yang jatuh. Oh, ada barang jatuh. Ada aja barang yang jatuh. Padahal nggak ada yang nyentuh. Nggak ada. Oh, Nggak ada yang nyentuh sama sekali. Entah buku, terus lemari lah, aku buka sendiri pintunya kayak gitu. Nah setelah itu diusut punya usut, ternyata si makhluk itu bersarangnya di kamar gue sendiri bang. Bersarangnya di situ dia ternyata. Bisa tahu dari mana? Nah bisa tahunya karena ada saudara yang bisa. Terlihat. Yang bisa itulah indigo. Iya, ngerasain lah. Saudara yang indigo yang bisa ngerasain. Ya. Sebenarnya gue juga ini sih bang, kalau buat ngerasain energi gue juga sensitif. Cuman nggak yang sampai bisa ngelihat segala macam gitu. Komunikasi lah. Jadi setiap kali gue nonton YouTube nih bang, itu beberapa kali YouTube-nya itu kadang berhenti. Bukan kuotanya habis? Enggak. Bukan kuotanya habis dong. Ya, gua taunya kalau YouTube berhenti kita. Iya, bukan dong. Ini jelas. Jadi nonton YouTube lagi seru-seru, tiba-tiba kejeda sendiri nih. Nah itu gue biarin kan. Oh ya udah biarin dah. Mungkin HP-nya kali rusak ya. Cuman kok sering bang lama-lama. Akhirnya gue nonton, gue liatin tuh HP bang. Nah itu beberapa kali kejeda sendiri dan pindah bang ke kamera. Pindah ke kamera, nge-record langsung ke atas gitu ke kamera depan. Pas begitu lihat gue lihat di kamera HP bang, ada sosok bang, kepalanya nimbul, set. Di HP lu? Di HP, di dalam HP. Sorry, lu sempet ada dokumentasi nggak ada? Wah, kalau dokumentasi udah lama ya, udah jadi lama udah kehapus ya. Iya. Siap lanjut. Udah beberapa kali di HP. Oke, siap. Lanjut. Jadi makhluk itu masuk ke dalam kamera, dia sempet sempet masuk kamera, cuman nggak kerekam doang, karena udah lama. Kerekam hilang gitu. Udah kan, akhirnya udahlah kita coba tidur gitu, bawa tidur aja deh, nggak apa-apa nih. Siapa tahu ngilangin takut sekalian ya, kan enak kalau kita pulas kan tidur, jadi nggak takut. Ternyata begitu gua setelah mencoba tidur, masih ada aja bang gangguannya. Lebih parah kali. Parah sih parah menurut gua. Cuman ya balik lagi sih cara kita nanggepinnya kayak gimana kan ya kalau gangguan kayak gitu. Jadi waktu itu gue coba tidur, habis kejadian itu ada lemari, pintunya yang kebuka, terus ketutup lagi. Secara logika bang, kalau emang itu angin, harusnya kebuka aja kan? Karena angin aksi tuh pasti. Nggak bakal nutup lagi. Ini kok lemari kebuka ketutup. Jadi ya udah, tutup selimut aja dah berarti tuh, biar nggak ngelihat gitu. Dia nggak pas tutup pas sampai gabruk nggak gitu? Nggak, untungnya. Kalau kayak gitu mah, lari bang gua. Siap. Cuma tutup biasa ya. Biasa. Siap. Terus, nah, kejadian hari itu, akhirnya gue bisa tidur. Udah tuh bang, aman. Di rumah. Ya, siap. Malam itu. Nah ini, hari-hari berikutnya ini kisaran gue umur 16-an lah ya. Umur 16-an. SMP tuh, kalau nggak salah ya, umur segitu SMP. Ada lagi bang kejadian di rumah. Ternyata tuh belum selesai bang. Masih yang sama? Mungkin masih yang sama, cuman gangguan-gangguannya itu beda. Bukan kayak yang pertama, beda-beda lagi dia. Jadi rumah gue itu posisinya pintu ruang
ruang tamu, kanan kirinya kamar. Nah dari situ ada lorong lagi bang dalam, baru kamar mandi, kayak gitu. Setelah masuk rumah, waktu itu pulang malam-malam jam 12. Jadi di rumah gue tuh ada kursi yang emang nggak ada mejanya. Itu kursi tempat gue duduk biasa bang di depan rumah. Pas gue perhatiin tuh, kursi itu kan kaki 4 ya bang. Jadi dia pas ditaruh di depan tuh, pas gue lihat dia bergoyang-goyang seolah-olah kayak kursi goyang bang. Padahal itu kakinya 4 secara logika kan. Pasti jatuh sih. Harusnya jatuh. Walaupun nggak jatuh pasti ada suaranya kan. Tak. Tapi ini enggak bang. Dia persis kayak kursi goyang. Cuman kakinya ada 4 gitu. Kan aneh juga ya kalau kayak gitu. Gue liatin aja. Pas nggak lama adik gue pulang bang. Adik gue pulang nanya, ngapain lu ngeliatin ke situ, ngeliatin kursi? Enggak, lagi bengong doang, gue gituin bang. Udah tuh bang, adik lu masuk. Pas adik gue masuk, itu selang waktu beberapa detik gue nengok lagi, ada yang duduk bang di situ ternyata. Lu ngeliat? Hah? Lu melihat? Iya. Ngeliat itu pertama tuh bang, gue ditampilin sama sosok kayak gitu. Namanya kita di rumah jam tengah malam ngeliat gituan kan emang ya. Gue perhatiin dulu awalnya bang, ini bentuknya kayak gimana. Tapi dibilang cewek, bentuknya hitam kulitnya bang, bajunya putih, tangannya kelihatan bang, cuman hitam, rambutnya panjang, tangannya kelihatan, tangannya hitam, bajunya putih. Gue lagi perhatiin, dia nengok bang ke arah gua. Dia nengok, terus dia berdiri. Nah berdirinya itu, palanya sampai mentok plafon bang. Palanya sampai mentok plafon. Padahal pas duduk normal. dia. Tingginya paling ya kayak orang-orang Indonesia biasa lah. Ukuran 2 meter tingginya. Cuman begitu bangun dari bangku, palanya mentok plafon bang. Lu bener-bener ngeliat tuh ya? Bener-bener ngeliat. Wah itu nggak bisa gue lupain tuh bang, kejadian gitu bang. Kacau tuh. Udah tuh akhirnya gue masuk, gue coba buat tidur tuh bang. Akhirnya selamat lah, nggak digangguin lagi dari situ. Mungkin gangguan kayak gitu tuh sering, cuman baru kali itu yang nampakin sosoknya bang. Itu emang asli tuh lu emang ngeliat banget. Bener-bener ngeliat kalau itu. Soalnya ya buktinya sekarang aja gitu gue masih kebayang bang bentuknya gimana. Iya, gua aja lu cerita tuh gua yang ngebayangin juga. Iya kan? Iya. Ya orang duduk normal tiba-tiba sampai plafon bang. Kalau pas dirinya. Nah terus ada lagi tuh bang kejadian. Cuman ini bukan di dalam rumah bang. Di depan rumah. Jadi itu posisinya tuh depan rumah gue ada kolam. Ada kolam. Di depan rumah waktu itu ada gua, bokap, sama teman-teman nih. Kita emang lagi ngobrol. Nah ini juga serem nih bang. Kita lagi ngobrol. Ternyata tuh di depan rumah, gua selalu dengar ada suara kayak nenek-nenek bawa tongkat bang. Nenek bawa tongkat. Setiap jam 12. Tok gitu setiap jam 12 bang. Cuman ngiter dari depan rumah sampai ngelewatin rumah. Itu dia kurang lebih muter itu paling cuma 3 kali bang. Terus setiap jam 12 gue perhatiin suaranya ada, tapi kok nggak ada bentuknya bang, nggak ada yang lewat gitu maksudnya, nggak ada yang lewat. Ini suara apa gitu ya? Tapi suaranya kayak orang jalan bertongkat. Udah, akhirnya gue cerita lah bang untuk bokap. Pas lagi tadi gue bilang di depan kolam itu, gue cerita ke bokap. Bokap juga tahu gitu, suara itu ternyata bukan gue doang gitu yang dengar. Nah akhirnya dia bilang,
Kalau itu tuh ada sosok nenek-nenek dari zaman dulu yang emang tinggal di dekat pohon bambu dekat rumah. Berarti dia itu penunggu ya? Penunggu jatuhnya ya mungkin ya. Kayak leluhur gitu mungkin. Yang masih ada sampai sekarang. Cuman kalau sekarang ini tahun 2025, pohon bambunya udah nggak ada bang. Sudah nggak ada dong. Udah nggak ada. Pindah dia. Jadi udah aman. Iya, udah aman. Nah, balik lagi ke kolam ya bang. Pas gue lagi di kolam sama anak-anak sama bokap juga tuh bang. Nah itu, jadi posisinya di depan kolam gue tuh ada enggrang bang. Tahu enggrang nggak bang? Enggak. Enggrang itu yang bambu, terus kita jalan tuh. Yang mainan zaman dulu tuh. Itu ada kurang lebih 3 pasang enggrang ada di depan kolam. Kita lagi ngomongin itu bang. Nah kita lagi ngomongin itu enggrang lagi disenderin. Kalau emang rubuh, dia jatuhnya kayak gini bang. Ya, ke bawah ya? Iya, rubuh dari atas gitu ke bawah. Nah ini enggak bang, bentuknya kayak ditendang jatuhnya. Jadi kaki bawahnya yang mental ke atas. Begitu gue lagi ngomongin itu, mental ke atas, akhirnya dikejar tuh bang, sama bokap. Ke arah samping rumah. Samping rumah tuh ada lorong yang tembusannya langsung ke kebun kan. Dia masuk ke dalam, bokap tuh kayak ngobrol-ngobrol. Mungkin bokap bisa juga kali ya bang. Paham ya? Paham ya. Nah ternyata kata bokap, dia denger bang, kita lagi ngobrolin dia. Oh si sosok itu? Sosok itu mancing jadinya ternyata. Oh itu. Kita lagi ngobrol, dia denger, nah dia nunjukin ekstensinya. Dia dengan cara itu, nendang enggrang yang ada di depan rumah gue itu bang. Berarti yang ngeliat bukan, yang ngedengar bukan cuma semuanya. Oh iya, so kita semua kaget, bokap, teman-teman gitu. Tiba-tiba enggrang rubuh, ya kita kaget bang. Selanjutnya, gue ada cerita. Waktu itu gue lagi buat temen nginep bang di rumah. Yang perlu teman? Enggak, temen nginep di rumah gue. Sorry, temen lo nginep di rumah? Iya. Siap. Kita lagi tuh posisinya lagi liburan SMP. Teman-teman tuh pada mau nginep di rumah. Nah kita iseng tuh bang, lagi main kamera. Pas kita lagi main kamera, jadi ada temen gue tuh yang ngerti kamera lah gitu istilahnya. Dia coba buat foto-foto tapi dalam rumah. Begitu lagi ngetes kamera nih bang. Jadi kameranya itu kita coba buat gimana caranya pas kameranya kepencet ada barang yang jatuh. Emang sengaja kalau itu. Jadi waktu itu gue pakai bantal, tapi begitu ditangkap di kamera posisinya harus di depan muka. Jadi muka gue tutupan bantal. Ya kan, paham kan? Ya. Nah begitu dicoba yang ketiga kalinya nih, dapat tuh bang posisinya kayak gitu, pas di depan muka. Cuman di bantalnya itu ada mata bang. Ada mata warna merah. 2, mulutnya nggak ada, hidungnya nggak ada. Itu berarti yang ngeliat bukan lo doang? Bukan, itu ada di kamera hasilnya. Cuman udah hilang juga bang. Masalahnya itu. Ya apa-apa. Posisinya kita lagi coba-coba. Nah itu pas udah mau tidur tuh bang baru nge. Karena kita lagi cek-cekan gambar. Lihat. Lagi ngeliat. Coba-coba nih lihat nih. Kata teman gue nih bang. Oh ini kayak gini ya foto lu. Ada apaan tuh emang? Ini sini lu sendiri. Pas gue liat, waduh, apaan nih mata? Tapi kalau secara sejajar, itu sejajar sama muka gue bang matanya. Oh. Bukan ada di mana-mana. Pas di wajah gitu. Siap. Cuman dia adanya di balik bantal. Jadi ada mata di bantal gitu. Warnanya merah. Nah dari situ tuh bang, kamera gue udah berarti karena emang udah malam kali ya. Boleh kali. Iya, udah malam, terus berisik, mungkin dikasih teguran kayak gitu bang. Jadi dia juga si sosok merasa keganggu kayak dengan keberadaan. Iya, seperti kayak gitu bang. Bukan gue doang nih bang, yang ngerasain. Ini udah mulai dewasa nih bang. Udah SMK lah. SMK. Berarti belum lama dong? Belum lama. Masih siap. Iya. Gimana ini? Nah ini kejadiannya, posisinya waktu itu gue lagi nongkrong bertiga di depan rumah.
Yang satu teman gua ngadep ke depan, yang dua sorry, gua sama teman gua ngadep ke depan rumah. Nah teman gua yang satu ngadepanin gua bang. Ngadepanin gua, dia tuh ngadep dalam rumah berarti kan. Iya. Kita lagi ngobrol nih bang, ngobrol biasa segala macem, berisik. Begitu lagi ngobrol, tiba-tiba ada kain putih bang di depan gua. Nah langsung gue lihat-lihatan tuh sama temen gue bang. Lu ngeliat gak? Ya udah diem aja aku gitu ya. Udah lanjut aja ngobrol. Pas udah selesai tuh, jadi bentuknya tuh kayak ini bang, kayak hologram gitu bang. Hologram, masih hologram, belum bentuk nyata. Jadi kuntilanak kali ya. Kalau yang gue pikir sih itu kayaknya kuntilanak bang, terbang ke arah rumah. Cuman gue doang yang ngeliat sama temen gue, karena yang satu lagi madep dalam gitu. Udah, akhirnya kita lanjut ngobrol tuh, pura-pura nggak takut gitu. Kita pura-pura nggak takut. Itu sosok balik lagi bang, lewat lagi sekali lagi. Tapi wujudnya udah 80%. Ada rambut, ada bajunya bang. Oh sampai situ, cuma Iya. muka nggak kelihatan. Mukanya nggak kelihatan, karena dia terbang di depan gua. Awalnya nggak ngeh. Pas kita udah ngobrol selang beberapa detik, baru ngeh kalau itu kuntilanak bang. Persis di depan rumah, terbang. Jadi kenapa gua bisa itu bilang kuntilanak? Secara logika, siapa yang mau ngelemparin kain sedangkan gak ada siapa-siapa bang di samping rumah? Malam ya? Malam-malam. Mungkin orang. Iya. Dan bentuknya ada hitam ada putih, yang emang rambutnya panjang gitu. Iya. Jadi secara kalau pas dia terbangnya tuh kainnya mah ya kayak kita nerbangin kain biasa, cuma rambutnya jatuh ke bawah bang. Rambutnya turun gitu. Rambutnya turun, gak ikut terbang rambutnya. Nah itu bisa gue nyimpulin karena dia kuntilanak gitu. Makanya lu yakin itu kuntilanak? Iya. Nggak melenceng lah itu bang. Emang beberapa kali sih sering gue ditawain bang. Cuman ya udahlah. Mungkin iseng kali ya. Iya. Mungkin iseng dia. Tapi lu berarti ngeliat itu ya? Nyata ya? Itu nyata bang itu. Gua sama temen gue juga kan ngeliatnya. Terus lo gimana sama temen lo yang pas lihat itu? Nah itu lucu tuh bang. Temen gue langsung tiba-tiba diam. Akhirnya dia bilang pura-pura mau pulang. Katanya mau buang air besar. Padahal bohong. Gue yakin dia takut tuh bang kayaknya. Tapi lu tahu dia ngeliat gitu? Iya itu dia ngeliat. Temen gue yang ngeliat dia. Terus tiba-tiba dia mau pulang. Alasannya mau BAB. Terus? Kayak gitu. Terus udah sih bang paling itu aja. Belum ada kejadian-kejadian lagi sampai sekarang. Jadi kalau gua boleh gua simpulin sedikit ya. Sebenarnya gua dari awal cerita nih, sampai sekarang udah lumayan lama juga ya. Ya merinding banget, cuma gua gak mau bilang aja gitu teman-teman. Jadi cerita lu luar biasa, pengalaman hidup lu dan emang lu ngalamin langsung ya Ri. Nah ada lagi nih bang satu. Apa tuh? Nah ini waktu kecil gue nih bang. Kalau ini mah kenapa gue nggak bisa lupa? Karena ini bukan cerita, bukan gue yang tahu, nenek gue sendiri bang yang ngomong. Lu diceritain sama nenek. Terus? Jadi posisinya waktu gue kecil tuh bang, masih umur 2 tahunan kalau nggak salah. Gue tuh maghrib dimandiin sama nenek bang. Maghrib. Terus? Karena gue kan diurusin nenek, bokap nyokap kerja semua tuh bang. Diurusin nenek gue. Begitu selesai gue mandi, nenek gue pindah mandiin adik gue yang satu bang. Ditaruhlah gue di bedong. Tau kan bang di bedong? Ditutupin kain gitu. Anak kecil kan suka begitu dulu. Pas gue lagi ditutupin kain di bedong, ditaruh di kasur, gue hilang bang. Hilang. Bisa? Secara logika, walaupun anak kecil dia punya tangan, punya kaki, tapi kan itu di bedong bang, ya kan? Hilang nggak ada. Sampai kain-kain bedongnya juga hilang.
bener-bener hilang lah. Pokoknya intinya di kasur tuh harusnya ada gua, itu jadi nggak ada. Berarti nenek lu yang lihat? Nenek gua yang rasain kalau itu. Nanti gua diceritain pas gua udah gede bang. Pas dia lagi mandiin adik gua. Setelah itu selesai, dia baliklah ke kamar buat pakein bedongan buat adik gua. Begitu dia balik lagi, pas dilihat di kasur, pokoknya nggak ada bang. Padahal ditutupin kelambu juga bang. Tutupin kelambu di bedong. Itu mah pokoknya nggak ada alasan buat hilang sih sebenarnya bang. Udah nggak mungkin kalau ada orang, maaf ada orang itu nggak mungkin. Iya, ya? iya benar, nggak ada. Terus akhirnya nyari tuh bang, sekeluarga besar, sampai mungkin kalau nggak salah tuh tetangga, CRT lah, pada nyariin tuh bang. Dan kebetulan di dekat rumah gue itu ada pohon bambu bang. Oh, dekat rumah. Dekat rumah ada pohon bambu. Jadi warga-warga tuh ada yang ngecek ke situ satu, ada yang ngecek di dekat kebun-kebun pohon duren gitu. Tetap nggak ada bang. Itu durasi selama 1 jam kurang lebih ya. Oh, hilang 1 jam. Hilang 1 jam. Jadi udah dicari tuh di rumah nggak ada, di rumah tetangga segala macam nggak ada. Dan posisinya rumah juga dikunci bang, masalahnya. Siapa yang mau masuk ngambil gitu nggak bisa. Iya ya. Iya kan, susah. Akhirnya nggak ada. Terus udah tuh akhirnya pada pulang semua. Balik lagi ke rumah kan. Pas udah lagi posisi hening, itu ada suara gue nangis bang. Oh, jadi berkata orang udah pada nyari nih. Iya. Udah hampir putus asa lah iya, gitu kan. Tiba-tiba ada suara tangisan bayi itu. Udah balik lagi, udah capek kali mungkin nyari istirahat gitu. Tiba-tiba ada suara bayi nangis, dan itu suara gua bang. Itu bisa yakin suara lu, mereka dari mana? Karena adik gue dipegang, digendong. Oh. Suara bayinya itu dalam kamar. Oh gitu. Dan gua akhirnya ketemu di kolong balik gua bang, di kolong kasur. Hah? Ketemunya di situ. Ada di bawah? Ada di bawah. Wah itu dahsyat sih bang itu. Gue juga nggak nyangka kalau gue pernah diumpetin sama setan gitu ternyata. Enggak, ya gue juga mungkin, sorry, itu kan tadi cerita lo yang awal itu cerita lo udah gede ya. Iya. Mungkin gue rasa, mungkin rentetan peristiwanya dari situ, Ri. Bisa jadi. Dari pas lo kecil, lo diumpetin tuh kan, diumpetin sama goib lah ibaratnya. Iya. Pas gede lo harus bisa ngeliat, bisa ini. Mungkin ya. Mungkin. Nggak tahu nih. Mungkin tuh makhluk lebih lama kali ya. Kayaknya iya. Di rumah gue, sebelum rumah gue ada, dia udah di situ. Itu sih bang ceritanya. Akhirnya gue ketemu ada di kolong kasur. Ya udah tuh mulai dari situ. Jadi setiap maghrib tuh nenek gue minta bantuan tetangga buat mandiin gue sama adik gue bang. Setiap maghrib. Jagain ya. Biar nggak kejadian hilang lagi ya. Hilang lagi. Udah sih bang, paling itu aja. Oke ya. Oke. Ya jujur aja nih, gue nggak tahu berapa lama cerita kita obrolan kita, yang pasti full merinding buat teman-teman. Ini asli, gue dari awal sampai akhir gue sebenarnya udah merinding, cuma kan gue nggak mungkin gue merinding nggak, tapi emang itu gue rasain. Dan ini perdana buat gue asli teman-teman, ini bener-bener asli. Ini gue rasa pengalaman Bang Fahri ini kayaknya sulit di logikain, sulit gitu. Kenapa? Karena terakhir cerita tadi, ketika dia sempat diumpetin sosok gaib ya, ketika dia masih bayi dan balita. Dan gue sampai nggak habis pikirnya, itu sampai 1 RT itu tadi dibilang nyari-nyari, dan akhirnya ya itu ketemunya ada di kolong balai ya, kolong balai. Nah, kalau gue sih kesimpulannya gini, yang dia alami kan tadi ceritanya dia udah dewasa tuh, dia ngalamin ketemu sosok itu. Nah, gue rasa rentetan itu terjadi awalnya ketika dia posisi bayi, dia diumpetin sama makhluk goib atau astral. Dan buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai hari ini, gue ucapin makasih banyak. Dan buat kalian yang baru join dan berkunjung di Baper TV, bisa di subscribe, di like, dan share. Oke, Bang Fahri, gue rasa itu aja ya. Oke, Bang. Thank you banget nih bro. Siap. Bang, next gue undang lagi ya. Oke Kalau bang. ada Banyak bang cerita. Oke. Nah, sekarang belum ada kopinya, bisa nggak ada kopi ya? Mantap ya. Oke. Oke teman-teman, itu aja dari gue. Makasih banyak yang udah nonton dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di konten dan cerita di seri berikutnya yang lebih seru lagi. Akhir kata, gue pamit. Baper TV. Salam dari salam Ghost Enemy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.